Kita akan membahas salah satu contoh tanda-tanda kematian yang disebutkan di dalam Al-Quran, yang sering diistilahkan dengan misteri bayang-bayang, ya, misteri bayang-bayang sebagai tanda-tanda kematian. Surat ke-25. Surat ke-25 ayat 45 dan 46. Surat ke-25 ayat 45 sampai 46. Misteri bayang-bayang sebagai tanda-tanda kematian. Tidakkah engkau memperhatikan penciptaan Tuhanmu, bagaimana Dia memanjangkan bayang-bayang, dan sekiranya Dia menghendaki, niscaya Dia jadikannya bayang-bayang itu tetap. Kemudian kami jadikan matahari sebagai petunjuk. Kemudian kami menariknya, bayang-bayang itu, kepada kami sedikit demi sedikit. Ya, Dan Dialah yang sampai 46. Alam tara ila rabbika. Jadi itu begitu bahasanya, ya. Apakah mereka tidak memperhatikan kepada Rabb-nya? Jadi penting bagi kita untuk mengejar wilayah rahasia. Karena wilayah rahasia inilah pada diri kita yang bisa mengenal Rabb. Jadi wilayah rahasia adalah wilayah Rabb. Wilayah ruh adalah wilayah Malik atau wilayah malaikat. Wilayah jiwa adalah wilayah ilah. Nah, ini kita orang Indonesia, tiga-tiganya kita artikan dengan Tuhan. Sehingga saya kasih tanda kutip kebingungan. Kebingungan ketika dijelaskan tentang Tuhan, ya bingung. Diartikan sebagai semuanya adalah Tuhan. Perhatikan, Rabb, Malik, ilah. Nah, ini yang dilupa satu, ini hawa nafsu ini. Ini disimbolkan dengan ha. Alif, lam, ha. Ini pada jasad kita, ini kekuatan hawa nafsu. Ya. Semua akan menyembah kepada Tuhan, suka atau terpaksa. Walillahi yasjudu ma fis samawati wal ard. Semua akan menyembah kepada Allah, baik ada di langit maupun di bumi. Itu tidak salah. Meskipun kita mengikuti hawa nafsu. Supaya tidak bingung, saya ulang-ulang lagi masalah ketuhanan, karena yang disebutkan di ayat ini adalah kita memperhatikan Rabb. Ya, alam tara ila rabbik. Ya. Rabb itu adalah rahasia. Ya, jadi ini yang disebut Rabban Nas, Qul a'udzu bi rabbin nas. Itu supaya kita lihat di ayatnya. Surat An-Nas. Qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas. Maliknya, kekuatannya, rajanya manusia, ruh, wilayah raja-raja. Isa itu adalah raja dari segala raja, betul, tidak salah itu. Dialah raja dari segala raja. Malik wilayahnya ruh, ya. Ini disebut dengan ilah, wilayahnya jin, wilayahnya dewa, wilayahnya arwah-arwah orang yang meninggal, disebut dengan dewa, ilah. Nah, ini jasad, di situ ada hawa nafsu. Perlunya kita bergerak pada dirinya Allah, saya katakan begitu. Pada dirinya Allah, kita tempatkan posisi kita berjuang untuk mencapai Rabb. Ya, kalau kita mencapai Rabb, itulah yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Alladzina qalu rabbuna Allah sumastaqamu. Ya, yaitu orang-orang yang mengatakan Rabb-nya adalah Alif, Lam, Ha.
itu baru mengenal Allah secara utuh. Ya, setelah mencapai Robnya, rahasia dirinya, maka dia akan mengenali Allah secara utuh. Ya, tidak ada lagi keraguan-keraguan, tidak ada lagi yang akan membuatnya bingung. Ya. Alladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu, tetap pada posisi Rabbmu adalah Allah, istiqamah di situ. Tatanazzalu alaihimul malaikati alla takhafu wa la tahzanu. Dia akan diturunkanlah kepadanya. Jadi ini wilayah orang-orang mengatakan Rabbnya Allah itu adalah berada pada wilayah jasad, tetapi dia mencapai Rabbnya. Dia tetap kondisinya seperti ini, tidak menjadi manusia yang terbang-terbang. Saya bahasakan begitu, tidak menjadi manusia yang hebat, tidak menjadi manusia perkasa, manusia ajaib, manusia yang bisa merubah sesuatu dengan simsalabim, tidak seperti itu. Biasa-biasa saja, tetap jadi manusia biasa. Itulah mengatakan Robnya adalah alif, lam, lam, ha. Kemudian istiqamah pada kondisi seperti itu, maka Allah menurunkan wilayah ruh, tatanazzalu alaihimul malaikah, kepada orang yang berada pada jasadnya ini, sehingga dia tetap, ya, Allah takhafu wa la tahzanu, tidak pernah takut, tidak pernah bersedih hati. Jadi perlu untuk mencapai Rob. Itu ya pengantarnya. Lalu kemudian kita kembali ke ayat tadi. Mengapa kita tidak memperhatikan Rob yang telah menciptakan, ya, bayang-bayang dan memanjangkannya atau memendekkannya, terserah dia. Ya. Kalau dia menghendaki, niscaya menjadikan tetap bayang-bayang itu. Kemudian kami jadikan matahari sebagai petunjuk atas bayang-bayang itu. Jadi, kenapa perlu diketahui Robnya? Kenapa perlu diketahui Rob? Perhatikan tadi nama alif, lam, lam, ha. Ya, kita belum masuk kepada cerita Ibrahim, tapi saya kasih gambaran dulu. Mudah-mudahan sudah ada yang pernah nonton di video saya tentang Ibrahim. Ini yang disebut dengan patung, menyembah patung. Ya, menyembah patung berarti mengikuti hawa nafsu. Menyembah patung, tetap juga menyembah kepada Allah, tapi mengikuti hawa nafsu, ya celaka nanti. Celaka. Kemudian yang jiwa ini yang dikiaskan dengan bintang. Ibrahim melihat bintang. Tadi Ibrahim menghancurkan patung karena dia seorang tauhid. Lalu kemudian dia melihat bintang, ini wilayahnya jiwa. Ya. Kemudian ya Ibrahim diperlihatkan bulan, wilayahnya ruh, wilayahnya Isa. Ya. Hampir-hampir bulan ini dikatakan Tuhan. Karena ya dialah yang bisa menerangi dalam kegelapan malam. Ya. Hampir dikatakan sebagai Tuhan. Untung datang Muhammad membelah bulan menjadi dua. Dikatakan membelah bulan menjadi dua, maka bulan ini tidak bisa lagi dipertuhankan. Tidak bisa menjadi Tuhan karena sudah berpasangan. Ya, ini yang bernilai dua. Nah, kemudian, ini yang disebut dengan matahari. Matahari, sumber cahaya. Nah, dikatakan bahwa matahari sebagai sumber cahaya, matahari sebagai petunjuk terhadap bayang-bayang itu, matahari ini memberikan sinarnya. Perhatikan supaya tidak keliru ya. Matahari ini memberikan sinarnya. Ketika dia matahari itu sudah memberikan sinarnya, maka wilayahnya adalah wilayah ruh. Ya, perhatikan. Wilayahnya adalah wilayah ruh. Maka inilah yang akan menjadi petunjuk terhadap kematian. Bisa dipahami? Ya, ini ruh yang menjadi petunjuk atau Isa, ya. Isa yang menjadi petunjuk. Padahal dikatakan tadi, ya, kami jadikan matahari sebagai petunjuk atas bayang-bayang itu. Inilah mataharinya untuk bisa memberikan bayangan terhadap satu benda, maka dia mengeluarkan sinarnya. Ketika dia mengeluarkan sinarnya, maka dimensinya adalah dimensi ruh. Inilah yang bisa menerangi sebuah benda sehingga menghasilkan bayangan. Namanya bayangan itu adalah jasad. Ya. Bayangan itu adalah jasad. Bendanya adalah
jiwa. Bisa paham-pahami dulu ini, paham-pahami dulu supaya gampang gampang dicerna. Lebih bagus kita ulang-ulang, kita mengerti ya, daripada teman-teman yang pernah ikut kajian sebelumnya yang saya kejar selesai, cepat selesai. Saya tidak peduli mengerti atau tidak. Yang penting cepat selesai. Ya, harapan saya karena keterbatasan kita ini hanya bisa melakukan kajian melalui aplikasi Zoom, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, saya akan ulang-ulang saja. Lebih sering diulang, lebih mudah dipahami, lebih mudah dimengerti. Intinya adalah kita mengejar prakteknya, bukan mengumpulkan pengetahuan ini. Pengetahuan ini tidak ada gunanya kalau dihafal ini, ya. Kalau hanya kita terima, kita hafal, lalu kemudian kita adu dengan orang lain, itu yang dikiaskan dalam Al-Quran sebagai orang-orang yang menyimpan roti di kepalanya lalu dipatok burung. Itu dalam cerita Yusuf ya. Ada orang yang menyimpan roti di kepalanya lalu dipatok burung. Roti itu hidangan yang dibawa turun oleh Isa. Hidangan dari langit. Pengetahuan dari Allah. Pengetahuan tentang hikmah. Pengetahuan tentang makna-makna yang terkandung di dalam ayat-ayat Allah. Jangan hanya disimpan di kepala, tidak ada gunanya. Ya, dipahami, dikerjakan. Ya, kerjakan dan kejar target. Harus ada target yang harus kita dapatkan. Ya. Jangan hanya disimpan-simpan, dikumpul-kumpul. Oke. Jadi saya ulangi tadi adalah yang dikatakan sebagai matahari, sebagai petunjuk atas bayang-bayang itu adalah wilayahnya ruh. Ini diperkuat dengan dalil yang lain. Sebentar saya buka chattingnya, Pak Di. Kita lanjut dulu tentang ini ya, tentang ya. Oke ya. Kita buka dulu surat 43 ayat 63. 43 ayat 61 ya, 61 bukan 63. Surah 43 ayat 61. Dan sungguh, dia Isa benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Karena itu, janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu. Dan ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Ya, Isa itu yang akan menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat atau hari kematian kalau diri kita. Ya, Isa akan menjadi pertanda datangnya hari kiamat. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ikuti Isa. Ikuti Isa karena dialah sang juru selamat. Ikuti Isa. Ikuti Isa karena dia adalah jalan. Dialah jalan yang lurus itu. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Siapa itu jalan yang lurus? Isa adalah jalan yang lurus. Akulah jalan, kata Isa. Akulah jalan. Itu betul, tidak salah, itu tidak salah. Ingat. Yang bisa mengikuti jalan itu hanya Muhammad. Ya, paham? Yang bisa mengikuti jalan ini hanya Muhammad. Yang lain tidak bisa. Pertanyaannya. Siapa itu Muhammad? Muhammad itu sifat-sifat terpujinya Allah yang nyata pada diri kita. Jadi harus menyatakan asma-asmanya Allah, sifat-sifat terpujinya Allah, baru bisa ikut kepada Isa, ikut kepada ruh, ikut kepada jalan yang lurus, ikut kepada jalan. Ya, baru bisa menempuh jalan. Ya. Kenapa sifat-sifat terpujinya Tuhan? Karena hanya itulah yang bisa sampai kepada Tuhan, yang bisa sampai kepada Rob, yang bisa sampai kepada Allah, sebut seperti itu. Ya, semuanya akan sampai kepada Allah. Kalau kita paham tadi ya, Rob, Malik, Ilah, hawa nafsu, semua akan sampai kepada Allah, semua akan kembali kepada Allah. Tetapi
tempat kita adalah Rabb alladzina qalu rabbunallah, ya, alladzina qalu rabbunallah sumastaqamu. Orang-orang mengatakan Rabbnya adalah Allah, gitu. Harus sampai pada Rabb, ya, harus kita sampai kepada Rabb, ya. Mereka lah yang diturunkan kepadanya, ya, malaikat sebagai penghibur supaya dia tidak takut dan tidak bersedih hati. Oke. Jadi ikut kepada Isa. Ikut kepada Isa baru bisa diantar oleh Allah. Siapa yang bisa diantar oleh Allah? Hanya Muhammad. Siapa itu Muhammad? Sifat-sifat terpujinya Tuhan yang nyata di muka bumi ini. Ya harus nyata ya, jangan hanya diketahui. Kalau diketahui tidak jadi. Harus dikerjakan. Harus dilaksanakan. Jangan hanya diucap-ucap. Jangan hanya di ngomong, dikerjakan. Itu yang bisa terantar, yang bisa kembali kepada Rabb, ya. Kenapa hanya itu yang bisa kembali? Karena alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Rabb semesta alam. Yang terpuji itu adalah Rabb. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Rabb. Maka yang terpuji yang ada di bawah itu tadi, itulah yang akan kembali kepada Rabb. Ya? Sudah bisa dipahami? Jadi Isa memberi tanda akan datangnya hari kiamat, maka ikutilah Isa, diam itu jalan. Jadi kenapa bisa harus kita ikuti Isa? Ya, penjelasan lainnya karena Isalah yang mengantar kita dari Rabb kepada jasad. Ya. Dari Rabb, tugas Isa mengantar kita kepada jasad. Sebentar kita akan kembali, harus ketemu lagi Isa. Karena hanya dia yang tahu jalan. Ya, hanya Isa yang tahu jalan yang lurus. Jangan dipertengkarkan. Kenapa selama ini kita bertengkar? Ya, karena kita Islam, orang lain Kristen tidak Islam. Kita selamat, orang lain sesat. Padahal itu semua ilmunya Allah. Allah itu menurunkan ilmunya bertahap. Ya, turun nabi-nabi bertahap. Sejak Nabi Adam sampai Nabi Isa. Sejak Nabi Adam sampai Nabi Isa, semuanya ini adalah ajarannya Muhammad. Jangan ragu-ragu. Kita tidak mau terima ilmunya Isa karena ya, ketidaktahuan kita tentang siapa itu Isa. Nah, lagi jadi pertanyaan berikutnya. Jadi bagaimana caranya supaya saya bisa mengikuti Isa? Dari sekarang bagaimana caranya ikuti Isa? Isa itu adalah firman. Firman itu adanya di dalam mushaf Al-Quran. Jadi Isa adalah Al-Quran. Kalau mau kenal Isa, dekatilah Al-Quran. Ya, dekati Al-Quran bukan hanya didekati fisiknya saja, kitabnya saja atau mushafnya. Pengetahuan yang ada dalam Al-Quran dimasukkan ke dalam diri kita. Pengetahuan dalam Al-Quran adalah ruh, diri kita juga adalah ruh. Ya, itu harus disatukan. Ruh harus ketemu dengan ruh, baru bisa ikut kepada Isa. Ya, jadi orang-orang yang menjadi pengikut Isa adalah orang-orang yang ruhnya sudah bertemu dengan ruhnya Al-Quran. Bisa? Supaya jelas-jelas, biar lambat asal jelas. Itu ya, Pak hamba Allah ya, sebentar kita jelaskan lagi. Oke, jadi yang menjadi tanda adalah Isa. Supaya tidak lagi ragu-ragu, ya. Jangan berpikir bahwa
orang-orang mengikuti Isa itu adalah orang Kristen. Tidak begitu, ya. Orang-orang yang mengikuti Isa itu adalah orang-orang yang mengikuti firman-Nya. Dalam hal ini adalah Al-Quran, ya. Mengikuti firman berarti mengikuti Isa, mengikuti Rasul. Oke. Baik. Kemudian kami menarik bayang-bayang itu kepada kami dengan tarikan yang perlahan-lahan. Perhatikan ini bayangan, ya. Inilah yang disebut dengan bayangan adalah jasad kita. Inilah yang ditariknya sedikit demi sedikit. Ada juga yang ditariknya sekaligus. Sekaligus dalam artian ya dalam kondisi sehat-sehat, aman-aman, tidak ada penyakit, tiba-tiba terkena bencana atau musibah sehingga kita harus melepaskannya, ya. Bagi orang-orang yang bertakwa, apapun yang terjadi pada dirinya, apakah terkena bencana atau ditarik secara perlahan-lahan, ini tetap diberikan kepadanya tanda-tanda sebelum pencabutan itu atau penyerahan itu. Ya. Jadi ada cerita ya boleh katakanlah saya buat-buat sendiri, ya. Cerita ini saya buat-buat sendiri. Ya. Misalkan ini kita tahu ini jasad kita adalah barang pinjaman, barang yang kita pinjam, ya, untuk kita pakai. Kalau selama kita pakai barang ini kita pergunakan sesuai dengan peruntukannya, dalam hal ini adalah menyatakan asma-asma Allah, ya. Berarti ya dikatakan kita sudah mengembalikannya kepada Allah. Ya. Ketika kita mengembalikannya kepada Allah, ya Allah katakan, ya pakai-pakai maki dulu. Kenapa Allah berkata begitu, pakai-pakai dulu? Karena kita memakainya sesuai dengan peruntukannya, kita merawatnya dengan baik. Ya, sama saja kita pinjam barangnya orang lain, lalu kemudian barang itu semakin bagus saja, maka yang punya barang katakan ya pakai-pakai dulu. Jadi pertanyaannya, jadi kapan saya harus kembalikan ini? Ya nanti Allah katakan, ya nanti saya kasih waktu lah, nanti saya kasih tanda-tanda lah. Kalau sudah dekat-dekat kau harus kembalikan itu, ya saya kasih tanda. Itu cerita yang saya buat-buat. Cerita yang saya buat-buat. Oke. Jadi barang yang dipinjam itu pelihara dengan baik, gunakanlah dengan sesuai peruntukannya, maka itu akan diberikan tenggang waktu dan diberikan tanda-tanda sebelum diambil kembali. Sebaliknya kalau barang itu kita pinjam, kita tidak pergunakan sesuai peruntukannya, menjadikan barang yang kita pinjam itu semakin rusak atau semakin jelek, maka yang punya barang mengatakan, kembalikan barangku itu cepat sebelum selesai. Ya, makanya ajal ini dirahasiakan. Ya, kalau barang ini kita kasih rusak, ya silakan kasih rusak. Allah akan cabut dengan paksa. Dia akan mencabutnya dengan tiba-tiba sampai kita tidak mampu berwasiat. Oke, jadi barang pinjaman pelihara dengan baik, ya, rawat dengan baik, kembalikan sesuai dengan waktu kita mengambilnya, ya. Pada waktu kita mengambilnya dalam keadaan sempurna, maka kembalikanlah dia dengan sempurna. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya, sungguh kami telah menciptakan manusia itu pada bentuk yang sebaik-baiknya atau sebaik-baik bentuk. Ya, lalu ditempatkan ke tempat yang serendah-rendahnya, semua radana asfala safilin, maka kembalikanlah dia ke tempat yang sebaik-baiknya tadi. Dalam hal ini selalu dibahasakan kembali kepada fitrah. Ya, diajarkanlah kita bagaimana teknik-teknik untuk bisa kembali kepada fitrah. Baik, saya gambar tentang misteri bayang-bayang. Ya, matahari dijadikan sebagai petunjuk. Biasanya atau apa bahasanya di umumnya, ya, setiap orang yang diberikan tanda ini, ya, katakanlah minimal 3 peristiwa, minimal 3 kali peristiwa. Kepada yang diberikan tanda bayang-bayang ini, ya,
paling tidak ada 3 peristiwa yang diberikan kepadanya. Peristiwa pertama adalah matahari sebagai petunjuk atas bayang-bayang itu belum, ya, masih lebih rendah, ya, atau bahasanya kurang dari 45 derajat, ya. Kalau kita sebut matahari kurang dari 45 derajat, ya. Misalnya gambarnya seperti ini namanya, anggap ini tanah, ya. Tanah. Kemudian ada benda di sini. Sebutlah orang. Ada orang berdiri di sini. Bisa kelihatan, ya? Bisa kelihatan gambarnya. Ya, kemudian mataharinya kurang dari 45 derajat. Ya, kira-kira mataharinya ya baru terbit lah. Belum terlalu lama terbit. Ya. Mataharinya belum terlalu lama terbit. Baru terbit. Maka bayangan yang dihasilkan bayangan itu lebih panjang dari badan. Bayangannya lebih panjang dari, perhatikan ini karena matahari di sini, maka bayangan itu akan, ya, perhatikan, bisa kelihatan, ya. Maka bayangan lebih panjang, bayangannya sampai ke sini, ya. Itu peristiwa pertama. Peristiwa ini disebut dengan perkenalan tentang matahari, ya. Berjumpa dengan matahari, tetapi bayangannya masih jauh, masih panjang, ya. Bayangannya panjang, lebih panjang daripada badan. Itu peristiwa pertama. Ya, peristiwa seperti ini bisa juga terjadi berkali-kali. Berkali-kali ketemu, ya, bayangan masih panjang. Oke. Pertemuan yang kedua, matahari persis 45 derajat. Letaknya tepat pada posisi 45 derajat. Ya. Peristiwa yang kedua, ini tanah. Ya, di sini orangnya. Maka, ya, katakanlah, ya, disinilah posisi matahari. Situlah posisi matahari. Nah, pada peristiwa yang kedua ini, orang katakan bayang-bayang sepanjang badan. Bayang-bayang sepanjang badan. Ya. Jadi bayangan dengan badan persis. Ya, perhatikan dengan baik. Ya. Dalam kondisi ini tadi saya ulang. Dalam kondisi bayang-bayang itu sepanjang badan, disinilah sebaiknya, seharusnya kita berwasiat. Ya, kalau sudah melihat bayang-bayang sepanjang badan, maka wajib berwasiat. Karena, ya, pada peristiwa yang ketiga, surat 67 ayat 3-4, dianggap ini tanah, orangnya ada di sini, ya, mataharinya persis di atas kepala. Matahari di atas kepala. Sehingga tidak ada bayangan. Ya. Tidak ada bayangan.
sehingga tidak ada bayangan. Inilah yang disebutkan pada surat 67 ayat 3 dan 4. Perhatikan sekali lagi dan perhatikan sekali lagi. Niscaya penglihatanmu akan kembali kepada dirimu sendiri tanpa cacat. Kembali ke sini ya. Pada dirimu tanpa cacat. Jadi tidak ada lagi bayangan yang dilihat. Yang dilihat itu adalah asli, ya. Jadi bayangan itu palsu. Kalau tidak ada bayangan, maka yang dilihatnya adalah asli. Niscaya pandanganmu akan kembali kepada dirimu sendiri tanpa cacat. Pertanyaannya, apakah kalau kita melihat diri kita sendiri itu dipastikan tidak cacat? Jawabannya adalah kalau ada yang cacat pada diri kita, maka sulit untuk melihat ini. Ya, sulit untuk melihat karena tidak sempurna. Memang yang diperlihatkan tanda-tanda seperti ini hanyalah orang-orang yang mampu mencapai nafsun wahidah. Tidak ada cacat. Inilah orang-orang muslim, orang-orang insan kamil, orang-orang yang sudah menyerahkan dirinya secara utuh, secara total kepada Allah. Tidak ada yang ditahan-tahan. Orang-orang yang selalu meridhai seluruh apa yang Allah perbuat di muka bumi ini. Dia ridho kepada semuanya. Maka jadilah dia seorang makhluk yang ridho dan diridhoi. Ya, kalau ridho dan diridhoi berarti dia mencapai nafsun wahidah secara sempurna. Kalau dia mampu mencapai nafsun wahidah secara sempurna, itu yang disebut orang yang bertakwa, itu yang disebut dengan orang yang sudah mendapatkan gelar ulil albab. Kepadanya dia mendapatkan insan kamil, mendapatkan dirinya tanpa cacat, dan dia mampu melihat seluruh tanda ini. Jadi bagaimana caranya? Ya, beristighfar, bertobat. Bagaimana cara bertobat? Ya, kembalikan seluruh amanah yang kita terima ini, kembalikan semuanya kepada Allah. Jangan ada yang ditahan-tahan. Ya. Bagaimana caranya kembalikan kepada Allah? Perbuatan baik dengan jasad yang kita lakukan ini, ya, kita yakini bahwa ini adalah perbuatannya Allah dan bukan perbuatanku. Ya. Aku tidak pantas dipuji atas kebaikan yang saya lakukan. Yang bisa dipuji itu hanya Allah. Segala puji bagi Allah. Kalau itu terjadi, maka yang bersangkutan itu wajar atau layak untuk diantar oleh Isa untuk bertemu kepada, ya, kalau bahasa tetangga, bertemu kepada Bapa. Kalau bahasa kita, kembali ke diri yang satu, diantar oleh Isa. Ya. Diantar oleh Isa kembali ke diri yang satu. Tidak ada akulah jalan kebenaran dan hidup. Ya, itu benar semua itu. Ya. Itu Isa yang berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Itu betul. Ya, tidak salah itu. Jangan bertengkar di situ. Itu ilmunya Allah. Ya. Izin bertanya, adakah amalan agar supaya kita bisa melihat atau merasakan tanda-tanda akan kematian? Sepertinya terjawab tadi. Sepertinya sebelum bertanya sudah terjawab. Bagaimana caranya supaya bisa melihat ini tadi? Ya itu tadi, mesti sempurna, ya. Yang bisa kita lakukan itu tadi, menyatakan asma-asma Allah. Ya, artinya kalau menyatakan asma Allah, kita buat kesimpulan yang besar. Seluruh perbuatan kebaikan itu miliknya Allah. Itu ya. Seluruh kebaikan itu miliknya Allah. Ya. Jadi tugas kita jangan mengakui perbuatan ini. Ya. Kalau kita tidak mengakui perbuatan ini, berarti kita sudah menyerahkan jasad kita ini kepada Allah. Kalau kita sudah menyerahkannya kepada Allah, maka Allah akan janjikan menggantikan yang lebih baik daripada ini, daripada jasad kita. Itulah yang dijanjikan oleh Allah sebagai dengan sebutan surga. Kata surga itu tidak ada yang cacat di dalam ini. Semuanya sempurna. Nah, suatu ketika akan diperlihatkan, ya kita akan mendapatkan diri yang satu. Inilah asal kejadiannya manusia dari diri yang satu. Keluarlah itu diri kita, aku.
Nah, nanti sudah aku keluar, kemudian dari diri yang satu ini tercipta pasangannya, sehingga tercipta segala sesuatu yang lain yang berpasang-pasangan, atau terciptalah seluruh alam semesta, terciptalah seluruh jagat raya. Nah, agar kita bisa kembali ke diri yang satu secara sempurna, maka harus kita kembalikan dulu seluruh tadi yang berpasang-pasangan kepada diri yang satu. Bagaimana caranya? Seluruh yang kita miliki, kemampuan-kemampuan yang kita miliki pada jasad ini kita serahkan kepada Allah. Jangan merasa memiliki. Ya. Jangan juga tinggal diam. Jangan diam duduk. Harus nyata. Sifat-sifat terpuji itu harus nyata. Nah, sifat terpuji yang nyata inilah yang dilakukan oleh Muhammad. Dan Muhammad itulah yang layak untuk diangkat kembali ke diri yang satu, kepada Rabb. Dan itulah yang bisa melihat ini, yang karena yang melihat pada ini adalah orang yang sempurna, tidak boleh cacat. Jadi ya, kita harus berjuang untuk bisa kembali kepada fitrah. Ya, kembalilah kepada fitrah. Berpuasa, ya, lalu kemudian Idul Fitri, hari kemenangannya. Saya sudah jelaskan tadi berpuasa tadi. Berpuasa itu artinya kalau terjadi perbuatan baik pada diri kita, kita melakukan kebaikan, tahan diri, jangan ngaku-ngaku. Itu puasa. Ya. Berpuasa inilah yang bisa menjadikan kita kembali kepada fitrah. Ya. Kalau kita mampu berpuasa selama sebulan penuh utuh, ya, sebulan penuh tidak ada cacat, maka kita akan mendapatkan kemenangan. Disebut dengan hari raya fitrah. Ya. Sebelum hari raya itu dipastikan kita sudah menyelesaikan zakat kita. Apa itu zakat? Serahkan hartamu ini jasadmu. Serahkan kepada Allah, itu zakat namanya. Jangan mengaku-mengaku, namanya puasa. Puasa itu tidak mengaku-mengaku, melakukan kebaikan. Oke. Ramadan itu nilai 9, nilai kesadaran tertinggi. Ya. Jadi Ramadan itu, bulan Ramadan itu jangan tunggu lagi Ramadan tahun depan, ini masih lama. Sayang sekali kalau kita tidak mati pada bulan Ramadan. Usahakan supaya mati di bulan Ramadan meskipun sekarang, ya. Oke. Sifat-sifat terpuji itu adalah nama-nama Allah yang 99 itu, Kak Ustaz, yang harus kita umumkan dan perbuatkan atau kita wujudkan. Jadi sifat terpuji, sifat-sifat yang baik, ya, disebutkan dengan penyebutan 99 itu kode, ya. 99 itu kode kesadaran tertinggi, ya. Selalu ini kata 99 adalah sama dengan Ramadan, sama dengan kesadaran tertinggi. Artinya seorang yang sadar diri seperti Muhammad, orang yang sadar terus dia, ya. Ketika terjadi perbuatan baik, dia tidak pernah mengakui perbuatan baiknya. Dia selalu melihat dirinya itu melakukan perbuatan dosa. Ya. Makanya yang dilakukan oleh Muhammad itu adalah beristighfar, mohon ampun. Disebutkan ya 70 sampai 100 kali dalam sehari. Jadi tidak pernah menghitung-hitung kebaikan yang dilakukannya. Selalu dia menghitung perbuatan buruknya, buat perbuatan buruk terus, perbuatan baik itu miliknya Allah. Jadi jangan terpengaruh dengan kata 99 ini, hanya kode-kode juga, ya. 99 itu kode. Intinya adalah perbuatan baik. Menolong, memperbaiki, menanam, mencuci, memasak, bersahabat dengan orang, berkata baik, apa saja. Ya, namanya kebaikan itu miliknya Allah. Namanya kerusakan itu milik kita. Ya. Merusak, mengotori, membenci, semua perbuatan buruk itu adalah milik kita. Perbuatan baik adalah milik Allah. Maka serahkan dirimu ini kepada Allah, artinya nyatakanlah perbuatan-perbuatan baiknya Allah itu tanpa diikuti oleh pengakuan-pengakuan. Jadi itu namanya berpuasa.